Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eko Yudi Susilo selaku fasilitator dan Ibu Retno Prihantini selaku pengajar praktek. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari serangkaian kegiatan coaching supervisi akademik. Kemarin saya sudah melaksanakan pra-observasi dan sudah melaksanakan observasi pada kegiatan hari ini. Hari ini saya akan melaksanakan coaching untuk pasca observasi bersama rekan saya Ibu Yuli Muningah. Ini lagi sibuk nggak Bu? Enggak, kebetulan tadi sudah selesai praktek di kelas 8D jam 3.4, sekarang sudah istirahat. Oke, berarti tidak mengganggu ya. Insya Allah. Bu, saya minta waktunya sedikit untuk bercakap-cakap, berbincang terkait dengan kegiatan supervisi akademik kemarin untuk umpan balik dan rencana pengembangan dirinya. Kemudian untuk tujuan kita laksanakan percakapan ini yaitu sebenarnya ngobrol biasa sih, tapi sifatnya lebih ke reflektif dan bertujuan untuk memperbaikan ke depannya ya Bu ya. Ya, dari obrolan kita hari ini, apa yang ingin Bu Yuli Muningah dapatkan dari obrolan kita, Bu? Ya, intinya kita akan berbagi pengalaman yang kemarin sudah kita bicarakan. Tadi juga Bu Septi sudah melihat saya mengajar, jadi nanti kita akan sharing kekurangan saya apa yang perlu masih saya perbaiki lagi. Ya, oke. Dari pelaksanaan kegiatan kemarin, apakah langkah-langkahnya semuanya itu tahapannya sudah terlaksana dengan baik, Bu? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang ada di perangkat pembelajaran, sudah berjalan dengan baik. Iya, saya lihat juga seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, apakah tercapai semua, Bu? Iya, karena kita tadi sudah belajar dari awal sampai akhir, anak-anak juga akhirnya sudah bisa merefleksi dan sudah terlaksana dengan sempurna. Oke, ya. Kemudian dari pelaksanaan kemarin, kendalanya apa Bu yang Bu Yuli Muningah hadapi kemarin? Kendalanya itu waktu, Mbak. Bu, jadi maaf Bu Septi, jadi waktunya itu manajemen waktunya itu kurang. Jadi pada saat diskusi itu anak terlalu asik, sehingga untuk merefleksinya itu waktunya kurang. Kayak gitu. Iya, jadi pada saat diskusi kayak waktunya cepet banget ya Bu Betul, ya. cepet Jadi banget. nggak kerasa, Anak-anak juga aja. senang. Akhirnya pada saat terakhir kita mau ada refleksi, ada tanya jawab, itu kita batasi waktunya. Oke, ya. Nah, strategi apa nih Bu untuk menghadapi kendala yang kemarin Bu Yuli Muningah hadapi? Ya, nantinya untuk kedepannya saya akan memanajemen waktu dengan baik, akan kita bicarakan dengan peserta didik dengan baik supaya nanti pembelajarannya sesuai dengan kehendak dan keinginan serta anak juga enjoy dan senang. Oke, ya sip. Semoga depannya lebih baik lagi. Amin. Kemudian dari kegiatan supervisi akademik kemarin, mari kita identifikasi bersama ya. Oke. Ya, yang pertama itu adalah keunggulan atau apa saja yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan Bu Yuli yang perlu dipertahankan. Kemudian apa saja, apakah ada ya kekurangan atau kelemahan dari Bu Yuli Muningah yang akan mungkin kedepannya ditingkatkan lagi? Oke.
Untuk kelebihannya, saya pikir saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan, sudah pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Tetapi kekurangannya di sini, ini juga untuk saya juga ya, untuk saya yang tadi saya bisa memanage waktu dan saya bisa memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Karena ternyata setelah kita pelajari tidak semuanya itu mampu anak kuasai. Jadi ternyata seorang guru itu harus pintar memilih media dan metode pembelajaran yang kira-kiranya itu semua karakteristik anak itu masuk. Betul. Apalagi Ibu Septi tahu sendiri 8C itu yang 8D itu anak yang luar biasa. Emosionalnya kuat. Betul. Terus untuk tahap anaknya itu anak yang tahap yang sangat ramai sekali. Jadi di sini ternyata kita perlu adanya media dan metode yang bagaimana caranya kegaduhan itu dijadikan sebagai semangat mereka untuk belajar. Ya, itu tadi. Nah, rencananya untuk kedepannya untuk memperbaiki, ada rencana nggak, Bu? Yang pasti ada, karena kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita, maka kita harus koreksi diri ya, Bu. Jadi untuk itu saya akan belajar lagi, saya akan membuka lagi, saya akan belajar dengan teman yang lebih senior lagi, saya akan membuka tentang kemarin yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu Merdeka Belajar. Kita akan mengikuti KKG dengan baik supaya nanti apa yang menjadi masalah saya itu ada solusinya. Dan yang pastinya saya akan menambah wawasannya lagi dengan searching dan sering baca, ada di internet, di buku, dan ada di sumber yang lain. Googling ya. Betul. Memang kalau di platform Merdeka Belajar itu memang bagus ya. Jadi sudah terencana semua. Di situ juga ada yang namanya aksi nyata. Jadi kita merefleksikan apa yang sudah ilmu yang sudah kita dapat di situ. Memang saya juga ini memang lagi digencar-gencarkan. Semoga kita dapat mengikuti dengan baik ya, Bu. Nah, untuk rencana perbaikannya itu mulai kapan, Bu? Atau ada target berapa lama gitu, Bu? Ya, kalau rencana yang pasti secepatnya ya, Bu. Karena kita melihat situasi kita tidak boleh terlalu lama termenung, karena semakin kita terlalu lama maka masalah yang kita hadapi tidak menemukan solusi. Betul. Jadi kita sebisa mungkin, seoptimal mungkin kita laksanakan secepatnya. Oke. Kemudian ada nggak sih atau seseorang yang menginspirasi Bu Yuli Muninga atau seseorang yang memotivasi agar lebih maju lagi untuk melakukan perbaikan ke depannya biar lebih baik lagi? Oh, itu pasti ada. Yang pertama saya itu, apalagi saya di sini termasuk junior ya, masih ada orang-orang yang sudah berpengalaman, yang pasti teman rekan guru saya sesama mapel IPS, ada Pak Kepala Sekolah Pak Eko Sulistyo Wahono, ada teman-teman juga yang sudah berpengalaman, yang sudah mengikuti PPG, sudah mengikuti apalagi seperti Bu Septi ini sekarang CGP. Semoga bisa menyusul ya, Bu. Amin. Ya, jadi nanti kita saling itulah, ibaratnya dengan adanya orang-orang itu saya termotivasi bagaimana saya itu mencari solusi dengan masalah saya yang sedang dihadapi. Ternyata memang dengan kita memiliki sosok yang kita anggap bahwa dia mampu untuk menyelesaikan solusi kita, seperti Pak Eko, teman sejawat ada Bu Puji, ada Bu Heni, ada Bu Marsina, ada Bu Septi, ada teman-teman lainnya, itu ternyata membuka pikiran saya, ternyata ilmu saya itu masih sangat kecil sekali. Lebih termotivasi untuk maju lagi, belajar lagi. Ya, ternyata ilmu saya itu belum seberapa dari mereka. Oke, bagus banget ya. Jadi semangatnya luar biasa nih. Kalau boleh saya tahu, Bu Yuli itu punya ini nggak self reminder gitu, Bu? Punya, saya punya self reminder. Biasanya saya itu membuat sebuah catatan-catatan kecil terkait dengan perilaku anak, terkait dengan saya dalam pembelajaran dan sebagainya. Supaya karena saya itu adalah bagaimana dengan catatan kecil itu saya bisa mengingat, saya bisa membuka lagi apa yang menjadi kekurangan saya.
yang kadang perlu kalau nggak diperbaiki. dicatat lupa Betul. ya Bu ya. Kalau apalagi lagi dicatat juga lupa, Lupa, apalagi nggak apalagi yang dicatat. Iya. Ya, dari obrolan kita yang seru ini masih ada yang mengganjal nggak Bu? Kalau yang mengganjal, yang pasti saya kepinginnya ya ke depannya saya itu bisa memanfaatkan sarana prasarana dengan baik. Iya. Saya bisa lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran. Saya lebih pintar lagi dalam menentukan metode. Saya lebih menguasai lagi materi-materi yang nanti akan saya ajarkan kepada peserta didik. Oke, sip lah Bu Yuli Moninga. Semoga kegiatan ini, kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat untuk kita semua, kemudian berguna untuk kita sesama guru dalam kedepannya itu untuk perbaikan diri kita sendiri sehingga pembelajaran itu semakin baik lagi dan peserta didik juga semakin maju lagi. Saya ucapkan selamat kepada Bu Yuli Moninga dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian terima kasih juga karena saya sudah diperkenankan untuk melaksanakan supervisi di kelasnya Bu Yuli Moninga. Saya juga diperkenankan untuk belajar ya, belajar mensupervisi rekan sejawat sehingga menjadi guru yang lebih baik lagi. Semoga kegiatan pembelajaran kita semakin maju, semakin menarik, semakin mengajak anak untuk lebih fokus pada pembelajaran dan karakteristik siswa. Jadi yang disebut merdeka belajar ya ini, kita harus berjuang untuk merdeka belajar untuk siswa-siswi kita sehingga pendidikan kita lebih maju lagi. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Demikian kegiatan pasca observasi dalam serangkaian kegiatan supervisi akademik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.